Oke, sekarang kita akan lanjutkan ke pembahasan tentang pengolahan data master. Kita membuat pengolahan data master itu supaya kita bisa mengisi kode, nama, satuan, dan lain-lain. Kita bisa mengedit datanya, kita bisa menghapus datanya, kita dapat menampilkan datanya. Tujuannya seperti itu. Nah, bentuk formnya kira-kira seperti ini. Saya akan membagi dua bagian. Pertama adalah mendesain UI, user interface-nya. Kemudian yang kedua adalah membuat codingnya. Oke, kita kembali pada program. Caranya adalah pertama, klik menu project, kemudian pilih add Windows Form. Setelah itu kita beri nama misalkan barang. Kemudian kita klik add. Setelah itu atur formnya agak lebar dikit. Kemudian tampilkan toolboxnya di sini, toolbox tampilkan. Supaya rapi, kita akan memulainya dengan mempergunakan group box di sini. Group box dulu. Group box yang pertama kita simpan posisinya top di sini, top. Kemudian kita bikin group box yang kedua. Posisi group box-nya di sini juga kita pilih top supaya rapi. Ini ibaratnya CSS kalau di PHP. Kemudian yang terakhir kita bikin data grid view di sini. Data grid view. Name-nya kita ganti dulu menjadi DGV supaya ngodingnya cepat nanti. Kemudian doc-nya kita ubah menjadi fill. Sebenarnya DGV ini hukumnya sunnah lah gitu. Tidak ada DGV pun tidak apa-apa. Oke, kita hitung dulu ini ada berapa label. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 label sesuai dengan ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 label. Oke, kita mulai. Kita tampilkan labelnya, tambahkan 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita blok. Lalu kita ubah properti auto size-nya menjadi false, border style-nya menjadi fix 3D. Kemudian ini menjadi 21, bolehlah. Sebenarnya perubahan yang tadi saya lakukan itu bukan suatu hal yang wajib, bukan. Tidak dilakukan pun tidak apa-apa. Oke, kita rapikan dulu. Ini kita ubah menjadi kode barang, nama barang, satuan, harga jual, stok. Nah, ini kode barang kita bentuk udah berupa textbox, nama textbox, satuannya combo, harga jualnya textbox, stoknya juga textbox. Oke, desain awalnya kira-kira seperti ini. Nama barang biasanya agak panjang, biasanya. Kemudian kalau ini mau dinaikin ke sini juga tidak apa-apa, supaya terlihat tidak apa ya istilahnya, gejlok gitu. Nah, oke. Kemudian di sini kita tambahkan lagi, maaf kekurangan group box. Di sini ada group box lagi. Teksnya kita tulis proses. Doc-nya posisinya di sebelah kiri. Kemudian di sini ada group box lagi. Kemudian di sini doc-nya kita ubah menjadi fill dan teksnya adalah cari data. Nah, setelah itu kita tambahkan ini button 1, 2, 3, 4. Kita tambahkan button di dalam group box proses sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian kita blok dan doc-nya
kita atur menjadi left. Oke. Nah, setelah itu kita ubah ini menjadi simpan, ini menjadi hapus, ini menjadi batal, ini menjadi tutup. Nah, kemudian di sini kita tambahkan sebuah text box. Kita tambahkan sebuah text box nih di sini ya. Text box kita ambil dulu, mana text box, ini dia text box. Kemudian doc-nya kita ubah menjadi fill dan multiline-nya menjadi true. Mana multiline? Nah, oke. Ini sudah selesai proses pembuatannya. Kalau kita jalankan, dia tidak akan langsung tampil. Kalau kita jalankan, dia tidak akan langsung tampil. Kenapa? Karena saya sudah membuatnya juga di sini sih tadi, maaf ya. Tadi saya sudah membuatnya juga di sini. Nah, kalau kita jalankan, harusnya projectnya kita pindahkan dulu supaya form barang ini yang pertama kali dipanggil. Project properties, pindahkan ke form barang. Di application, pindahkan ke form barang. Jadi kalau dijalankan, nah dia udah nah seperti ini. Oke, itu adalah tahapan untuk membuat UI-nya, user interface-nya. Nah, sekarang tahapan pekerjaannya katanya seperti ini. Pengolahan data barang, satuannya menggunakan combo box. Tahapan pekerjaannya pertama membuat form barang. Nah, udah nih selesai. Nah, kita akan membuat ini dulu nih, sub kosongkan. Ya, kita akan bikin dulu. Caranya begini. Double klik title-nya. Kita akan membuat ingat namespace nih. Import sistem data oleh DB. Kenapa oleh DB? Karena kita menggunakan database akses. Kalau menggunakan MySQL bukan oleh DB, tapi biasanya ODBC atau MySQL client. Kalau mempergunakan SQL Server bukan oleh DB, biasanya sih pakai SQL client. Nah, seperti yang tadi disebutkan bahwa di sini kita harus membuat beberapa sub kosongkan. Kita bikin dulu sub kosongkan, sub data baru, sub ketemu, sub tampil grid, sub tampil satuan. Oke, sub cari kode. Sub cari kode. Kenapa sub ini perlu kita buat duluan? Tujuannya nanti ada beberapa fungsi yang selalu digunakan berkali-kali gitu. Daripada kita mengetik lagi coding tersebut beberapa baris, maka sebaiknya kita bikin subnya saja. Kalau subnya sudah dibuat, nanti fungsi dari sub tersebut tinggal kita gunakan, kita panggil aja seperti itu. Oke, coding selanjutnya akan saya bahas pada video berikutnya karena durasinya harus di split supaya tidak terlalu besar kapasitasnya.